Om Swastiastu. Para penyanita yang sudah disucikan, yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya mungkin banyak yang belum kenal sama Dian ya, dari mana gitu, yang ingin perkenalkan diri. Nama saya Bedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika, asal Cakranegara, Lombok Barat, tinggal di Jatiwarna, Pondok Gede, Bekasi. Jadi biar tahu, yang besok-besok ada, wah ada Bedanda Jatiwarna, mungkin ada nggak kayak gitu. Jadi supaya tahu yang perkenalkan diri. Ya. Jadi sebelum kita mulai mengadakan suatu kegiatan dan setiap gerak langkah kita, ya, selalu kita berdoa, lalu dibarengi dengan doa. Begitu juga Upanayana ini, sebelum kita anak-anak kita mulai belajar, diadakan Upanayana. Kalau Dumun di Drio di Bali tidak kenal namanya Upanayana karena istilahnya keren ya, Upanayana ini di Weda. Jadi cukup anak-anak kalau mau belajar sastra Bali atau yang lain melukat dulu. Nah, begitu pesannya orang tua kepada anak-anaknya kalau di Bali dan di Lombok. Nah, karena sekarang kita sudah mulai mempelajari Weda dan boleh membaca Weda, maka banyak tadi yang diterangkan oleh Pak Kantun, ya, Pak Kantun ada 9 itu, ya, 9 cara kita untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama prosesnya saya akan cerita sedikit ya. Bedanda munggah muide atau penyandika besok atau pemangku munggah muide pasti pertama dilaksanakannya asuci laksana yang pertama. Jadi membersihkan diri, ya, memproteksi diri supaya jangan diganggu oleh buta kala. Nah, setelah itu mulai dengan kita atau ide Bedanda ini ngaksama namanya. Ngaksama itu memohon maaf kepada Ide Sang Widi bahwa kita ini sangat berdosa, sering membuat dosa, mau sengaja mau tidak sengaja. Itu Bedanda atau Penandika memohon maaf yang pertama, itu ngaksama namanya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan alunan doa-doa atau mantra atau puja yang dilantunkan untuk mempersembahkan apa yang kita persembahkan, ya, sajian yang kita persembahkan. Jadi kalau misalnya kecil sajiannya, memang mantranya ya untuk sajian itu. Jadi mantra itu spesial sebenarnya, spesialis. Mantra suci misalnya ada, mantra Teluk Embal ada, Taman Teluk Embal ada. Semua itu mantranya berbeda. Makanya ada istilahnya kelakar dari Bali. Waduh, kalau banyak Bantennya pasti banyak mantranya, pasti sarinya banyak kan? Gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kita sesuaikan. Umpama misalnya ini ada air putih, terus Bedanda bilang kita aturan ke Betara ini, ya, atau ke teman lah. Ini saya berikan kopi, padahal ini air putih, kan salah.
Harusnya air putih ya mantranya air putih kita pakai. Kalau kopi mantranya kopi kita pakai. Ya. Jadi setiap gerak langkah kita, ya, tadi setelah sudah atur ke atas, sudah selesai, baru mulai namanya melukat. Melukat tadi pakai peludusan, ya, peludusan. Setelah itu mobil kale. Mobil kale itu kalau saya sebut itu adalah 3 serangkai: Biakala, Durmangala, dan Prayasita. Biakala adalah simbol Brahma, simbol pencipta, simbol pencipta, simbol juga membakar energi yang negatif yang ada pada manusia. Maka di Biakala itu ada memakai semua serba merah, ya. Ada andong merah, benang merah, ya, nasi merah, beras merah, semua ada simbol dari pemusnah kotoran-kotoran yang ada pada manusia, terutama dari pinggang ke bawah, karena inilah tempat nafsu manusia. Dari pinggang ke bawah dibersihkan oleh Biakala. Nah, setelah itu, setelah membakar energi negatif yang ada pada manusia itu, semoga kita akan lebih ringan bertindak. Yang kedua, Durmangala. Ya, Durmangala itu simbol dari Wisnu. Wisnu itu penyejuk. Maka dari itu semua sarana atau prasarana berwarna hijau, termasuk kelapa hijau. Kelapa hijau ini untuk membersihkan dari leher ke bawah sampai ke pinggang. Penyejuk itu simbol Wisnu. Kalau sudah perut kita kenyang, pasti kita akan sejuk, tidak marah-marah lagi. Ya. Nah, yang ketiga, Prayasita. Prayasita itu membersihkan energi negatif yang ada pada kepala. Makanya ada kelapa gading. Kelapa gading berjanji, saya sang kelapa gading. Ya, saya bisa membuang kotoran-kotoran yang namanya dasa mala itu, membuang kotoran dari kepala, karena saya adalah sari dari Pandita dan saya adalah putra Surya. Begitu di Lontar Taru Pramana disebutkan bahwa beliau itu putra dari Batara Surya. Nah, sekaligus kenapa Batara Surya? Kenapa kita mengadakan membakti itu ke Surya? Ya, karena Surya itu menyinari seluruh dunia. Buana Agung, Buana Alit ini semua disinari, yang buruk disinari, yang baik disinari. Makanya kita selalu memuja beliau. Tanpa ada panas matahari di badan kita tidak ada apa-apanya. Ya, jadi semua manifestasi Tuhan yang ada pada kita, ya, di Indonesia terutama, ya, Siwa Siddhanta ini jalan dengan baik. Mungkin kalau di India masing-masing sekte, ya, memuja satu Prabhawa Ibisang Widyasa atau manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Seperti misalnya Saraswati, ya Saraswati Tok, Ganesha, Ganesha Tok, ya, Parwati, Parwati Tok, Wisnu, Wisnu Tok, Wisnu saja, Siwa, Siwa saja. Jadi ada ratusan sekte kalau di sana, di India. Kalau di Indonesia kita masih menghormati semua manifestasi Tuhan. Makanya ada Dewata Nawasanga, ya, Dewata Nawasanga dan Akasa dan Pertiwi di bawah dan di atas. Ada 11 manifestasi Tuhan
yang menjaga bumi ini. Nah, prasita itu tadi saya lanjutkan untuk bisa mengkikis energi negatif kepada yang ada pada kepala, ya, pada pikiran kita. Karena pikiran ini yang mengendalikan semua. Apa yang kita pikirkan itu yang akan dilaksanakan oleh badan, oleh tangan, oleh kaki. Jadi ikut komando dari pikiran. Nah, kalau pikirannya jelek, misalnya mau ngambil mangga tanpa memberitahu kepada yang punya, pasti akan dilaksanakan juga. Maka itu sebelum kita upanayana dan samawara tadi, kita bersihkan semua badan kita secara spiritual. Setelah gitu dirajah, tadi sudah dikasih tahu oleh Pak, disinggung oleh Bapak Wayan, Pak Antun. Ya, raja itu adalah simbol dari Brahma, pengurit, ya, pengurit lidah, diurit, ya, supaya apa yang dipikirkan tentunya yang baik diucapkan dengan baik. Kenapa di selambung lelaki juga ada di raja, supaya pikiran itu terang, ya, supaya pikiran itu terang. Nah, setelah itu kita memohon kepada Dewi Saraswati untuk menurunkan ilmunya kepada kita semua. Ya. Nah, setelah itu baru kita memohon kita sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Kita memohon anugerah beliau supaya beliau selalu memberikan anugerah kepada kita. Nah, setelah itu diberikanlah air suci, tirta atau wasupada. Wasupada itu adalah cucian kaki di Betara, cucian kaki Tuhan Yang Maha Esa, itu wasupada. Ya, kalau tirta dari Belanda itu Belanda sendiri yang buat, digabung biasanya. Nah, setelah itu baru karuista. Karuista itu adalah mengikat pikiran kita dari yang mengikat pikiran kita untuk memikirkan yang terbaik buat selanjutnya. Nah, itu baru natab. Natab itu istilahnya supaya sah kita mulai diizinkan belajar di sekolah masing-masing. Ya, sah kita. Jadi narik Banten Saraswati. Dan tadi kenapa buang daun beringin itu di kepala? Nah, inilah sastra Hindu yang hebat sekali. Daun beringin itu sebagai peneduh di sekali. Ya. Sama dengan misalnya kalau kita ngeroras. Ya. Saya juga ngeroras. Kenapa ngulang ngajun? Karena di surga itu hanya pohonnya saja yang ada, daunnya nggak ada. Bermiliar-miliar Rahman itu nunggu di sana, nunggu panggilan. Makanya kita ngulang ngajun di sekali, dibawalah ke sana daun beringin itu bersedih. Itu daun sakti. Ya. Yang kedua ada air kelapa gading, itu disebut puye pradnya. Puye pradnya supaya wiyaka anak-anak kita itu jalan. Pikiran anak itu jalan, cerdas. Itu makanya dikasih namanya biopranya dari air kelapa gading dan nyahnya keringsing, ketan hitam yang dioseng. Nah, itu diberikan supaya pikiran dan ide-ide dari anak-anak ini supaya berkembang. Nah, itu, ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Lain kali kalau misalnya ada yang lain, lain waktu saya akan sampaikan juga yang lain. Ya, Ampurayang, kalau seandainya ada kurang langsung, Ampurayang. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Baik, Om Santi, 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 Om. Matur suwun aku. Inggih lanjut, lanjut banget Bang yang tiga. Aduh, lama distrik. Biarkan aku baca kepenak sampun. Benten galah malih kerawangan memargi dong. Mungkin akur nyun ring dong. Sampun saya ajar aku, nggih.
Sedurung titiang edat pengaduan balak diadukan dok pemali. Terus kita minta titiang mangga nanti mendampingi dia satu orang berikut. Terus lagi sebut. Terus satu meter susu mana aturan generasinya beranda. Jadi kembali semua berikut. Kalau hati istri, saya banget yang titiang atur susu mana. Sambut ledang ide, muput upacara sama warnanya ipanayana raiden manjik. Mungkin di tiang baca orang, ya, jalan dulu, terus setelah itu, mungkin anak-anak, ya, mangga supaya tenang tetap di tempat, ya. Bagian ide baca atur rayunan rem sebelum membagi ke Rawamangun. Dengan ide baca menggandeng galah sebagai narasumber rem acara di Rawamangun. Bapak Ibu hadirin sekalian, para wali, orang tua murid yang banggakan, mangga tetap mendampingi putra putrinya sampai acara selesai. Sebentar lagi selesai. Ya, matur semua dan dibagikan sanekari begini, mangga, ya, tetap melingih dengan tenang begini jika lanturan acara dunia dan nanti. Ya, saya terus lanjut. Matur semua, Ibu Dewi. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya caranya adalah